Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Tanggung Jawab dalam Pendidikan Islam. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 12, yang pertama ada Dini Rosyada Himsatus Zahwa dengan nomor NIM 1262042011033, dan yang kedua ada Zamzami Ali dengan nomor NIM 1262042013176. Tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab terbesar manusia adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat atas perbuatan atau tingkah laku individu, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga akan memunculkan kesadaran pada individu untuk sadar akan kewajibannya. Tanggung jawab menjadi ciri-ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Sebagai seorang muslim atau muslimah, wajib hukumnya bertanggung jawab, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau upvoiding kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah. Juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan Islam merupakan suatu tugas yang dibebankan kepada pendidik untuk mengarahkan peserta didiknya agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dan berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, subbab kedua ada bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam ini dibagi menjadi beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada pendidikan iman atau tauhid, yang kedua ada pendidikan akhlak atau moral atau budi pekerti, yang ketiga ada pendidikan fisik atau jasmani, yang keempat ada pendidikan akal atau rasio, yang kelima ada pendidikan kalbu atau psikis, dan yang keenam ada pendidikan sosial. Selanjutnya, yang pertama ada tanggung jawab pendidikan iman atau tauhid. Nah, sebelum kita memasuki ke tujuannya, dapat kita ketahui bahwasanya iman. Nah, iman sendiri berarti percaya dengan meyakinkan dengan tegas dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, keyakinan inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik sehingga mereka dapat memahami tentang rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada-qadar. Nah, ini sudah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian untuk tujuan pendidikan agama Islam dalam konsep tauhid, nah ini untuk menyiapkan manusia menjadi beriman kepada Allah, bertakwa, dan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki tanggung jawab, serta berakhlak mulia. Nah, pendidikan iman atau tauhid yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syariat, mulai dari anak mampu memahami dan mampu membedakan baik dan buruk. Untuk dasar-dasar iman adalah meyakini dan mengamalkan isi kandungan dari rukun iman tersebut. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab pendidik, jadi tugas dan tanggung jawab seorang pendidik itu adalah
menumbuh kembangkan pemahaman dasar-dasar iman dan ajaran Islam pada anak. Nah, dengan demikian anak dapat terbiasa dengan aturan-aturan dan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab pendidikan akhlak atau moral, biasa disebut dengan budi pekerti. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik agar memiliki akhlak karimah. Ya, jadi peserta didik tersebut dapat berakhlakul karimah. Nah, pendidikan akhlak merupakan ruh dari tujuan pendidikan Islam. Nah, walaupun pendidikan akhlak itu merupakan ruh dari tujuan pendidikan Islam, bukan berarti pendidikan Islam itu mengesampingkan aspek-aspek pendidikan lainnya, seperti hal pendidikan fisik atau jasmani, akal atau ilmu praktis dan sebagainya. Nah, akhlak ini, tanggung jawab pendidikan akhlak ini adalah untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela, sehingga dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah, pada sesama manusia, maupun pada alam semesta. Maksud dari pendidikan akhlak adalah pendidikan tentang moral, tabiat, dan keutamaan perilaku yang harus senantiasa diajarkan dan ditanamkan pada anak, sehingga anak bisa membedakan akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, sampai menjadi orang dewasa yang mandiri. Maka tidak diragukan bahwa seseorang yang berakhlak mulia akan menjadi manusia yang lebih religius dan menghormati sesama dan ciptaan Allah lainnya. Nah, akhlak dalam ajaran Islam itu menempati posisi penting dan juga menjadi misi dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dijelaskan dalam hadisnya yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithu utammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Nah, ini untuk pembinaan akhlak ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam, sebagaimana tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 ada tanggung jawab pendidikan fisik atau jasmani. Nah, Islam sendiri sangat perhatian terhadap pendidikan fisik pada anak, karena fisik yang sehat akan menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan pendidikan lainnya. Nah, jasmani yang maksudnya fisik itu sering kita sebut juga dengan indrawi, yang terdiri dari seluruh anggota tubuh. Nah, tanggung jawab jasmani itu adalah untuk mengantarkan tubuh menjadi sehat dengan terpenuhinya asupan gizi yang cukup. Nah, ini bisa kita tinjau dengan cara memperolehnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 ada tanggung jawab pendidikan akal atau rasio. Nah, maksud dari pendidikan akal itu disebut juga dengan pendidikan intelektual. Itu adalah pendidikan untuk membentuk pola pikir anak menjadi manfaat, baik ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan sosial. Kemajuan zaman ya. Nah, intelektual disebut juga dengan kecakapan ya, yang mampu memiliki, mengenal, menilai, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah dengan akal. Nah, makna akal
adalah daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Nah, kemudian tanggung jawab pendidikan akal itu adalah mengarahkan dan membimbing akal manusia atau peserta didik untuk dapat menangkap dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Nah, sebenarnya selain tanggung jawab pendidikan akal adalah mengetahui Allah, dan tanggung jawabnya juga dapat mengetahui bahwa alam dan manusia ciptaan Allah. Alam maksudnya terdiri atas langit dan bumi yang dulunya Allah sebut menyatu dan kemudian Allah pisahkan keduanya. Kemudian Allah sebutkan bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 hari. Makanya bahwa penciptaan alam semesta adalah 6 tahap atau masa. Namun tidak ada yang mengetahui tahapannya itu seperti apa. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, unik, dan sebaik-baik ciptaan. Nah, bukankah ciptaan dari seekor monyet dalam teori Charles Darwin itu tetapi gimana ya, diciptakan dari setetes air mani segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Allah ciptakan tulang dibalut oleh daging, dan setelah itu baru Allah tiupkan ruh sehingga manusia hidup dan lahir menjadi seorang bayi. Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 12-14. Nah, nanti bisa dibuka sendiri dalam Al-Qurannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya, ini tanggung jawab pendidikan kalbu atau psikis. Nah, pendidikan kalbu atau psikis ini dimaksud di sini adalah mendidik anak supaya memiliki sikap keberanian, jujur, mengutamakan kebenaran, suka berbuat baik terhadap orang lain, dan mampu menahan diri ketika dalam kondisi tidak stabil. Nah, contohnya marah. Jadi dia itu dalam kondisi stabil dapat menahan dirinya. Nah, tujuan dari pendidikan kalbu ini diantaranya untuk membentuk, menyempurnakan, dan menjaga keseimbangan kepribadian anak, sehingga anak nantinya akan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya dengan baik sesuai dengan agama Islam. Di dalam pendidikan kalbu ini juga terdapat beberapa aspek ya, yaitu jasmani dan yang kedua rohani. Nah, kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu ada tanggung jawab pendidikan sosial. Nah, tanggung jawab pendidikan sosial. Nah, pendidikan sosial yang dimaksudkan adalah membiasakan anak dari kecil untuk melaksanakan adab sosial dengan baik yang didasarkan pada psikis yang baik dan bersumber pada ajaran Islam, agar tertanam rasa keimanan sehingga dapat bermasyarakat nantinya dengan menampilkan perilaku dan akhlak baik, seimbang dengan akalnya, dan bijaksana dalam bertindak. Nah, tanggung jawab pendidikan sosial adalah bagian yang penting yang harus menjadi perhatian orang tua dan pendidik lainnya. Nah, pendidik lainnya itu siapa saja, mungkin dapat dari guru, ustadzah, ataupun yang lainnya. Tapi yang lebih utama adalah orang tua ya, karena tiap harinya dengan orang tua. Untuk pendidikan ini merupakan manifestasi perilaku dan karakter mendidik anak untuk menjalankan haknya, tata krama, kritik sosial, keseimbangan intelektual, politik, dan bergaul dengan orang lain. Nah, sosial di sini dapat dipahami dengan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa individu, keluarga, dan kelompok, dan tanggung jawabnya adalah
membentukkan kepribadian yang utuh, sehat, jasmani, dan rohani. Dan tanggung jawab lain dari pendidikan sosial adalah mengajak manusia kepada trilogi menyeru, yaitu menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini dilandaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 104. Nah, nanti dapat dibuka. Nah, intinya di dalam ayat tersebut itu kewajiban menyeru atau dakwah ini bukanlah dibebankan pada individu, tetapi dibebankan pada kelompok orang. Nah, bisa ditafsirkan sebagai organisasi dan kelompok sosial. Inti dari kata menyeru yaitu menyeru kepada kebaikan, ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, seperti itu. Untuk kebaikan dalam ayat ini adalah kebaikan yang bersifat umum atau maslahat ya. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang bersifat khusus yang bermanfaat pada pribadi, dan kata mungkar itu maksudnya seluruh keburukan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan norma-norma sosial dan adat. Seperti itu. Next, selanjutnya, thanks, sudah selesai ternyata. Nah, demikian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya tanggung jawab itu adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat atas perbuatan atau tingkah laku individu, baik yang disengaja atau tidak disengaja, sehingga akan memunculkan kesadaran pada individu untuk sadar melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk pendidikan Islam sendiri merupakan sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadian, dan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan Islam itu merupakan suatu tugas yang dibebankan kepada pendidik untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dan berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, untuk bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam itu bermacam-macam. Yang pertama ada pendidikan Islam atau tauhid, yang kedua ada pendidikan akhlak atau moral atau budi pekerti, dan yang ketiga ada pendidikan fisik atau jasmani, yang keempat ada pendidikan akal atau rasio, yang kelima ada pendidikan kalbu atau psikis ya, dan yang keenam ada pendidikan sosial. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 12. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan mengikuti diskusi pada hari ini, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kurangnya. Mohon maaf. Semoga di kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.